Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan memelihara kita. Providensia Allah selalu nyata buat kehidupan kita dari waktu ke waktu, dan itu kita bisa alami dan rasakan di hari-hari kita. Ketika situasi menjadi sulit, pengharapan kita kepada Tuhan menjadi sangat penting untuk kita gumuli. Hari ini tema saya ialah mengampuni orang-orang yang telah menyakiti atau melukai diri Anda. Bagaimana caranya? Saya baca satu ayat dari Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ini konteksnya adalah doa Yesus ketika dia sedang disalibkan. Ketika dia sedang dalam kondisi yang sangat menderita, dia berdoa seperti ini. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini luar biasa sekali. Nah, di situasi ketika kita mengalami keadaan yang sulit, saya mengacu pada beberapa kasus, khususnya kasus pelecehan seksual dan perkosaan. Ya. Nah, ketika itu terjadi, maka betapa hancurlah hati ini. Betapa pedihnya ya diri ini. Betapa sakit sekali. Dan ketika kita melihat, apalagi mengalami, kita bisa memahami bahwa ini tidak sederhana. Ini bukan persoalan yang gampang dan mudah. Ketika saya menghadapi kasus seperti dalam konseling, saya sangat hati-hati untuk berbicara. Supaya diksi saya, nasihat saya, tidak kemudian memberi kesan bahwa menggampangkan masalah yang sudah terjadi. Mengapa? Karena dia sangat terluka sekali. Dia menjadi sangat malu. Beberapa orang mengalami pelecehan seksual yang begitu mengerikan, perkosaan yang begitu mengerikan, dan itu terjadi ketika dia masih kecil oleh orang dekat dia. Bahkan seorang penginjil terkenal sekali bercerita bahwa ketika dia masih kecil, ayah kandungnya melecehkan dia secara seksual. Ketika itu terjadi, ini sangat berat. Orang-orang yang mengalami diskriminasi, orang-orang yang dikhianati, perceraian itu salah satu bentuk dari pengkhianatan juga. Ketika orang itu berjanji dan sekarang dia mengingkari janjinya, yang ada adalah kepedihan dan kepahitan dalam diri orang yang ditinggalkan dan merasa terkhianati, merasa diperlakukan seperti itu. Sangat berat. Yesus mengalami ketidakadilan yang hebat. Dia difitnah, dituduh, bahkan disalibkan dengan tanpa bukti apapun yang mengesahkan bahwa, yang meneguhkan bahwa dia bersalah. Nah, Pilatus memutuskan keputusan dihukum mati, bukan karena pertimbangan hukum, tapi pertimbangan politik, dan ini sangat mengerikan. Dan itu terjadi. Ketika itu terjadi, kita belajar. Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan ini yang menjadi pembelajaran buat kita. Bagaimana bisa? Bagaimana saya mampu untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti saya sebegitu rupa, yang melukai diri saya sebegitu hebat? Bagaimana saya bisa? Orang yang sudah melakukan begitu buruk pada saya harus bisa memaafkan mereka. Saya bisa mengampuni mereka. Ini pertanyaan yang menarik sekali untuk kita. Nah, kalau kita lihat dari teks ini, maka kita tidak melihat Yesus membenci mereka. Kita tidak melihat Yesus kemudian menendam kepada mereka. Tapi di sini Yesus berdoa buat mereka. Yesus berdoa karena Yesus tahu bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang tahu, orang yang mengerti kebenaran, orang yang hidup benar tidak mungkin melakukan itu. Jadi ketika orang melakukan itu pada diri Anda dan saya harus hati-hati mengatakan ini, bahwa kita belajar dari kehidupan Yesus. Nah, penyalipan itu bukan cuma tanda pengorbanan dari sisi kita, tapi dari sisi orang yang menyalibkan Yesus, itu satu kondisi yang sangat direndahkan lah Yesus. Salib itu menggambarkan betapa Yesus terhina sekali, sangat terhina. Salib itu menggambarkan bahwa Yesus sangat buruk sekali diperlakukan pada zamannya. Artinya, dia orang-orang yang begitu merendahkan diri Yesus, menghinakan diri Yesus, karena itu dia disalib. Nah, untuk itu kita belajar seumur hidup bagaimana memaknai penyaliban Yesus, dan di sini bagaimana Yesus berdoa. Yang berikut adalah, mari kita berdoa pada diri kita sendiri supaya Tuhan mampukan kita untuk mengalami kuasa pengampunan itu. Ini penting. Sebab kalau kita tidak bisa mengampuni, maka selamanya kita tidak bisa keluar dari masalah ini.
Kita tidak bisa keluar dari jerat ini. Kita akan terus terjajah. Kita akan terus terintimidasi. Dan sepanjang hidup kita akan terikat, terjerat pada kepedihan dan luka dan sakit hati. Karena pengalaman buruk yang terjadi di masa yang lalu. Kita berdoa supaya Tuhan tolong kita. Ya Tuhan Yesus, tolong saya. Mampukan saya untuk mengalami kuasa pengampunan. Kuasa yang dialami oleh Yesus. Nah, mengalami kuasa pengampunan ini bukan sekedar mengerti secara kognitif. Bukan sekedar tahu. Orang yang mengerti, orang yang tahu tidak bakal mampu. Tapi orang yang bisa mengampuni orang-orang yang telah menyakiti, melukai dirinya, sebegitu rupa pada masa yang lalu, baik pelecehan seksual dan perkosaan, dia harus mengalami kuasa pengampunan Allah dalam hidupnya. Sebab kuasa pengampunan Allah ketika dia alami, maka dia beroleh kekuatan yang baru. Kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan dari kepintaran dia, dari pengalaman dia, atau dari sugesti orang lain secara psikologis, bukan. Tapi kuasa pengampunan Allah dalam Yesus itu mengalir dalam setiap bagian hidupnya, memenuhi jiwanya, memenuhi rohnya, batinnya, pikirannya, emosinya. Sehingga itu bukan saja menyembuhkan dia dari semua kepahitan dan luka yang dia tanggung selama ini sejak kecil, tetapi dia punya kemampuan juga untuk lebih daripada itu, mengampuni dengan kuasa pengampunan Allah yang mengalir di sekujur hidupnya. Dan itu yang harus kita doakan supaya kita mengalami kuasa pengampunan itu. Kita tidak boleh suruh-suruh orang, ayo kamu ampunilah. Gitu aja kok, udah ampuni aja. Tuhan juga ajar mengampuni. Saya kira itu melecehkan. Karena kita tidak menempatkan orang itu sebagai orang yang jadi korban dan terluka begitu dalam. Kita meremehkan bahkan dengan nasihat seperti itu. Jadi kadang-kadang untuk memberi nasihat seperti itu betul-betul kita harus hati-hati sekali. Kalau tidak nanti kita meremehkan dia dan dia merasa kita orang tidak pernah mengerti bagaimana penderitaan yang dia tanggung selama bertahun-tahun. Ini satu proses yang panjang, memerlukan dua hal. Satu, kesadaran untuk berkomitmen, dan yang kedua ada soal waktu. Mengapa? Karena ketika kita tahu dan kita mengerti, kita memerlukan satu internalisasi pemahaman yang dalam masuk ke dalam jiwa kita. Kita berdoa supaya Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Ada lagu dulu dikatakan seperti ini. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu, Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu, hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu, Tuhan penuhkanku dengan cinta-Mu. Jadi ketika kita berdoa supaya Tuhan penuhi hidup kita, hati kita dengan kemurahan-Nya, dengan kasih-Nya, dengan kemurahan-Nya, dengan cintanya, maka hanya Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan itu. Kita ingat bagaimana orang-orang seperti Daniel, mereka diseret karena tuduhan-tuduhan yang jahat, fitnah yang keji pada diri mereka. Dan ini pertaruhan, mereka dimasukkan ke gua singa, mereka dimasukkan ke dapur api. Tetapi mereka tidak sama sekali membenci orang-orang yang melakukan itu. Ini sama dengan doa Yesus. Yesus berdoa supaya Tuhan Bapanya mengampuni mereka yang telah mensolimi dirinya, yang telah memperlakukan hal-hal yang sangat keji dan buruk pada dirinya, dan dia tidak membalas. Kita lihat bagaimana Yusuf ketika dia diperlakukan begitu buruk oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual dan menderita cukup lama, kurang lebih 13 tahun di sana. Dia punya power, punya kuasa, punya kesempatan untuk membalas mereka, tapi dia tidak membalas mereka. Jadi baik Yusuf, baik Daniel, baik Yesus, tapi juga orang-orang seperti Daud. Bagaimana Saul berusaha membunuh dia, mencabut nyawanya, mencari-cari untuk membunuh dia, kalau boleh melenyapkan Daud. Tetapi Tuhan selalu menolong, memberikan perlindungan buat Daud. Sehingga bukan Saul tidak hebat mencari Daud, tapi Tuhan melindungi Daud. Tetapi yang menarik adalah Daud punya beberapa kesempatan, kalau mau dia langsung bisa menghabisi Saul, tapi dia tidak melakukan itu. Jadi baik Yusuf, baik Daniel, baik Daud, bahkan Yesus memberi teladan bagaimana dia tidak membalas. Dia tidak melakukan hal yang sejajar seperti orang lakukan pada dirinya. Ini perlu waktu sekali lagi, karena perlu proses internalisasi, penghayatan bahwa kasih itu memenuhi jiwa saya, cinta Tuhan memenuhi seluruh kehidupan saya. Bagaimana kesadaran itu, kemurahan hati Tuhan memenuhi jiwa saya, sehingga saya dimampukan Tuhan. Bersama dengan perjalanan waktu, komitmen saya akan memampukan saya untuk bisa melakukan hal yang sangat mustahil dilakukan pada orang-orang yang telah melukai kita, yang telah merusak kita, yang telah melakukan begitu buruk pada diri kita, seperti kasus pada diskriminasi, pengkhianatan, pelecehan seksual, dan perkosaan. Dan kita belajar dari doa Yesus, Bapa ampuni mereka,
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya jadi korban karena mereka, tetapi Tuhan ampuni. Dan ini tidak bisa dilakukan hanya karena kita mengerti. Tetapi perlu diperlukan ada satu kuasa yang lain untuk menolong kita sehingga mampu mengampuni seperti yang dilakukan Yesus ketika dia tersalib dan dia berdoa, "Ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya menutup renungan saya dengan mengatakan bahwa ketika saya menangani dalam konseling seseorang yang kasusnya seperti ini, mengalami pelecehan seksual waktu dia kecil dari orang dekat dia, yaitu pamannya, maka saya mengatakan kepada dia bahwa jangan lihat dirimu, karena engkau sudah sangat terluka dan sakit sekali. Ya, lukanya mungkin sudah sangat lama dan bernanah. Jangan lihat dirimu, sebab dalam dirimu ada kemarahan yang luar biasa, ada kebencian yang besar sekali. Dia mengatakan, "Pak, saya ingin membunuh dia. Bahkan saya tidak apa-apa, setelah saya bunuh dia, saya akan bunuh diri saya." Dia ingin menghancurkan sehancur-hancurnya. Karena dia begitu marah dan dendam dan begitu membenci. Dan sampai hari ini seperti pengalaman itu baru terjadi. Padahal sudah lewat kira-kira 28 tahun yang lalu. Ketika dia masih di kelas 4 SD itu terjadi. Dan beberapa tahun itu terjadi. Dan dia tidak punya power waktu itu. Dan dia menyesali, dia mengutuk dirinya. Kenapa dulu saya tidak berani untuk ambil golok dan potong dia atau tusuk pakai pisau? Kenapa saya begitu lemah dan berserah saja dan menyerah saja? Jangan lihat dirimu karena engkau korban dari pengalaman itu. Jangan juga lihat orang itu karena ketika engkau melihat dia, yang ada adalah kebencian, kemarahan, sakit hati dan keinginan untuk membalas, menghancurkan dan membunuh dia. Dan itu yang terjadi. Kalau begitu lihat siapa? Lihatlah Yesus yang sudah mengasihi kita. Hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang sanggup, hanya Dia yang berkuasa. Dan ketika kita berada dalam Yesus, kita tenggelam dalam kasih Yesus, maka kasih Yesuslah yang akan memberi kita kekuatan. Kasih Allah lah yang akan mengisi hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk melampaui pengalaman empiris kita yang sebegitu menyakitkan. Kasih Yesuslah yang melampaui rasionalisasi kita untuk membalas itu semua. Kasih Yesuslah yang membuat kita mampu untuk melepaskan kata maaf kepada orang yang telah melukai diri kita. Kita nggak bisa. Kalau kita melihat diri kita nggak sanggup. Kalau kita lihat dia, waduh, lebih tidak sanggup lagi. Tetapi kita melihat Yesus yang sekalipun dia diperlakukan tidak adil, sangat keji dan hina, diperlakukan begitu buruk, dia masih berdoa, "Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam konteks inilah bagaimana caranya kita bisa mengampuni orang yang telah menyakiti dan melukai kita. Mari kita tenggelam dalam kasih Dia. Minta hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Biarlah kasihnya, cintanya, kuasanya memenuhi jiwa saya, memenuhi diri kita, sehingga kita mampu melampaui pengalaman-pengalaman empiris kita, melampaui pengalaman buruk yang terjadi pada kita waktu kita kecil dulu, melampaui kepedihan dan luka yang ada dalam jiwa kita, melampaui sesuatu yang sangat berat yang tidak mungkin secara rasional kita lakukan. Tetapi inilah mujizat, yaitu bersama Yesus dan dalam Yesus. Ketika kasih-Nya menguasai kita, maka Dia memberi kita kekuatan yang baru yang tidak bisa kita pikirkan sebelumnya untuk kita memberikan pengampunan. Dan ketika kita memberikan pengampunan kepada orang yang telah menghancurkan kita, kita memberi pengampunan juga buat diri kita yang selama ini telah menjadi korban dan terluka. Maka kita akan bebas. Kita akan sembuh dari kepedihan dan luka itu. Tapi kita juga akan melepaskan berkat buat orang yang telah melukai kita. Dan itu sekali lagi tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita, atau karena kita ingin, atau karena kita mampu, atau karena berdasarkan sugesti apapun. Tapi hanya kuasa Allah yang memampukan kita, kuasa Yesus yang membuat kita mampu untuk mengampuni mereka yang sudah melukai kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin.